wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, sekalian kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan dalam sehat walafiat, tetap dalam lindungan, keselamatan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh amal soleh kita dicatat dan diterima oleh Allah taala. Dosa-dosa kita diampuni, kita tetap istiqomah dan kelak Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bab apa, Bu? Yang tidak membatalkan wudu. Sudah dibaca? Yang belum tidak apa-apa, yang sudah tidak apa-apa, yang tidak punya buku juga tidak apa-apa, yang penting hadir tidak apa-apa. Mudah-mudahan semuanya baik. Itu namanya husnudzon. Nah, terkait dengan ini nanti ada beberapa poin yang detail dibahas dalam kitab ini. Kalau kemarin beberapa yang membatalkan wudhu, memang ini silang pendapat. Yang namanya fikih itu banyak ragam penetapan hukumnya. Tetapi yang kita sampaikan di sini adalah beberapa hal yang terkait dengan yang salah satu yang telah disepakati. Nah, kemarin yang membatalkan wudhu terakhir adalah makan daging unta, karena adanya hadis dari Barok bin Azib. Bagaimana Nabi SAW menyatakan, tawaddo'u min luhumil ibili wala tatawaddo'u min luhumil ghanam. Jadi kalau makan daging kambing itu tidak wudhu, tidak perlu mengulang wudhu, dan kalau makan daging unta itu diperintahkan untuk mengulang wudhunya. Meskipun ini dalam pandangan jumhur ulama bahwa memang wudhu di situ adalah tidak dinyatakan sebagai apa yang namanya larangan, kemudian perintah itu kadang-kadang masuk tidak sampai wajib sehingga kalau tidak dikerjakan itu tidak berdosa bahasanya begitu. Tapi pada ranah yang disunnahkan seperti itu. Walaupun bahasa ini ya makan daging unta berdasarkan Nabi SAW seperti ini ya kita jadi pilih yang mengulang wudhunya. Nah, berikutnya beberapa hal yang dinyatakan pada saat terjadi tidak membatalkan wudhu, termasuk yang poin pertama. Ini kalau kita kumpulkan ya kurang lebih ada 3 pandangan umum. 1 tidak batal,
satu batal, satu tidak atau batal bersyarat. Kira-kira begitu. Nah, yang di kitab ini dimasukkan dalam bab yang tidak membatalkan wudhu. Karena dalam ayat wudhu yang aula mastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu, itu pembahasannya memang dihubungkan dengan lamastumun nisa itu adalah jima, bukan sekedar menyentuh. Di halaman berikutnya dua hadis dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha juga mendukung. Faqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firosi faltamastuhu fawaqa'at yadai ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi. Aku kehilangan Rasulullah dari tempat tidurku suatu malam. Lantas aku mencarinya. Lantas aku menyentuh telapak kaki beliau ketika beliau sedang berada di masjid. Wahuma mansubatani. Kedua telapak kaki beliau tegak. Wahuwa yakulu Allahumma a'udhu biridhoka min sakhotika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Berarti Nabi sedang sholat atau sedang berada di masjid yang kemudian tidak menunjukkan membatalkan, padahal Nabi bersentuhan dengan Ibu Aisyah. Hadis yang kedua, kuntu ana mubaina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya, aku tidur di hadapan Nabi SAW sedang kedua kakiku fi kiblatihi, berada di arah kiblat beliau. Fa idza sajada ghamazani, pada saat beliau bersujud beliau menyentuhku. Fa qabattu rijlaya, maka aku pun melipat kedua kakiku. Fa idza qoma, pada saat beliau berdiri, basattuhuma, aku pun menghamparkan kembali kedua kakiku. Qalat wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabihu. Beliau, Ibu Aisyah menyatakan rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampunya. Jadi kalau beliau berdiri kaki beliau dijulurkan, kalau beliau sujud kakinya disisihkan. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sholat tapi menyentuh dengan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Yang menunjukkan bahwa kalau dihubungkan dengan lamastumun nisa itu adalah berarti jima, sebagaimana Ibu Maryam yang menyatakan bagaimana saya bisa punya anak padahal saya tidak disentuh laki-laki satu. Walam yamsasni bashar. Padahal tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku di surat Maryam dan aku bukan seorang pezina. Nah, inilah yang kemudian menjadi beberapa penguat bahwa menyentuh laki dan perempuan, suami istri, dan yang lainnya dengan catatan tidak membatalkan wudhu yang kemarin disebutkan bila tidak disertai syahwat. Kenapa kalau disertai syahwat? Berarti ada najis yang keluar. Kalau tidak, maka tidak membatalkan wudhu. Sekali lagi, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan sama sekali. Yang tengah-tengah ada yang membatalkan bila. Batal bila ada syahwat. Tidak batal bila tidak ada syahwat. Itu yang kita sampaikan di awal tadi, ada A, B, C. Jadi sebuah konsekuensi kalau misalnya kemudian batal menyentuh baik tidak syahwat maupun dengan syahwat, maka sebuah konsekuensi dimanapun kalau kemudian bersentuhan pasti batal, termasuk di pelataran tawaf.
harus batal. Misalnya begitu. Kalau dinyatakan batal. Makanya kenapa kok kemudian di pelataran tawaf tidak boleh, tidak batal. Yang menyatakan tidak batal ini karena sudah sejak pada saat niat ihram itu yang namanya syahwat sudah terkendali. Bahasanya begitu. La rofatha wala fusuko wala jidala. Jadi rofas baik itu berangan-angan, baik itu membayangkan, mengucap, membicarakan, atau dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan syahwat harus dikendalikan karena kalau tidak maka itu akan menjadi pembatal. Bukan berarti bahwa pada saat bersentuhan laki perempuan tidak membatalkan itu hukumnya boleh bila itu adalah yang tidak masuk dalam hukum mahram. Oh, enggak batal lah kok. Misalnya begitu. Atau kadang-kadang, oh enggak apa-apa kalau pakai sarung tangan. Nah, kalau pakai sarung tangan enggak apa-apa, jenengan jaketan ya tak rangkul piye. Penak toh? Lah kan terus kalau pakai penghalang itu kan, itu kan akal-akalan sudah enggak usah pakai. Sudah. Nabi SAW andaikan berbaiat, ya kan? Membaiat seorang sahabat wanita itu padahal kepentingan baiat itu adalah tasofaha atau bersalaman. Tapi Nabi SAW enggak. Itu artinya bahwa hal ini bukan berarti kalau tidak membatalkan wudhu itu benar, boleh, enggak apa-apa, jangan. Jangan. Tapi bukan berarti ketika kemudian ada seorang wanita jatuh dari motornya di depan masjid, bapak-bapak langsung biarkan, bukan mahram. Yo mati wong iku, gitu kan? Ya kan? Kira-kira begitu. Tapi jangan mengambil kesempitan dalam bolak-balik begitu. Jadi artinya ya sama ketika kita masuk ruang umum, tempat duduk di mikrolet atau di mana, itu enggak bisa kemudian, wah ini enggak boleh Pak, dekat dengan saya. Ya charteran ae tumpah ono dhewe. Ya enggak apa-apa toh. Berarti kan butuh duit banyak. Enggak apa-apa, silakan. Jadi saya charter bemo, tak tumpahi dhewe, disetir dhewe. Lah supire lanang ya gitu. Nah, bisanya begitu. Nah, inilah yang kemudian ya kembali lagi tidak kita benturkan tapi harus ada konsekuensinya. Termasuk mudah-mudahan nanti juga dibahas hukum wanita haid dan junub memasuki masjid. Mudah-mudahan nanti di belakang. Jadi itu yang kadang-kadang seperti apa? Bahasanya begitu. Ada dalil yang melarang, ada dalil yang membolehkan. Termasuk nanti ada apa? Yang perlu wudhu nanti. Jelas ya Bu ya? Jadi termasuk diriwayatkan pula di hadis Abu Dawud dan An-Nasai bahwasanya Nabi SAW mencium salah seorang istri beliau, kemudian beliau keluar rumah untuk mengimami sholat jamaah tanpa berwudhu lagi. Bahasanya begitu. Tapi kadang-kadang kalau saya jenengan namanya, mohon maaf, mencium ya itu kadang-kadang kalau ada syahwat ya jangan. Termasuk Nabi SAW pada saat berpuasa, beliau mencium istrinya. Kenapa? Karena beliau sangat bisa mengendalikan syahwatnya. Wong tidur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidurnya terjaga. Nah kita itu terjaganya itu tidur. Melek itu melek turu kan kayak melek walang jenenge. Gitu. Walang itu kan melek toh. Iya, ndak tahu nutup tapi ya turu. Kita ini melek tapi ya ngajine mau nyampe nih apa, Mak? Embuh. Lho perasaan Mak wau mboten sare kok. Ya gak turu aku melek kok. Tapi melekku iku turu kira-kira. Bahasanya begitu. Jadi ini sekali lagi bukan berarti yang tidak membatalkan wudhu lantas kemudian apa?
boleh dikerjakan, tapi terutama dengan ajnabi atau yang bukan mahram. Tetapi yang mahram, selama itu tidak ada syahwat, maka tidak membatalkan. Yang kedua, keluar darah dari tubuh pada saat berwudu atau memiliki wudu, baik karena luka atau yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa darah tidak najis. Bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, dia berkata, kaum muslimin tetap mengerjakan sholat mesti dalam keadaan terluka. Ibnu Umar juga memencet bisulnya lalu keluar darah darinya dan beliau tidak wudhu lagi. Dalam Muwatta Imam Malik juga menyatakan bahwa Umar ibnul Khattab mengajarkan sholat pada lukanya masih mencucurkan darah. Abbad bin Bishr terkena panah ketika dia sedang mengerjakan sholat, lalu beliau tetap meneruskan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa andaikan ada luka keluar dari tubuhnya, kemudian dia sedang sholat atau sedang berwudu, tidak membatalkan wudu. Karena ada nanti yang membatalkan wudu pasti membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat tidak tentu membatalkan wudu. Nah itu begitu. Jadi kalau batal wudunya pasti batal sholatnya. Karena tidak diterima atau tidak sah sholat seseorang bila tanpa wudu. Tapi kalau membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudu. Sholat berbicara dengan bahasa di luar doa sholat, batal sholatnya. Tapi wudunya tetap karena tidak termasuk membatalkan. Termasuk makan dalam sholat, membatalkan sholat. Tuh gimana kok orang bisa sholat dengan makan? Bisa sholat dengan makan atau makan pada saat sholat. Bagaimana? Ya ketika sisa makanan itu baru tertangkap. Gitu. Mantun sahur, sholat subuh, sing jenenge lidah ini diarahkan ke sana kemari, lah kok nemu. Ya kan? Kalau nemu kemudian ditelan, itu namanya makan, batal. Loh, bukankah tadi sudah masuk? Tadi kan masuk mulut. Masuk mulut tidak termasuk kaidah makan. Makan, minum ketika puasa batal. Makan, minum ketika sholat batal. Nah tadi pada waktu sholat, sisa makannya ketangkep ya batal. Terus bagaimana? Keluarkan, tapi jangan diludahkan ke depan. Ya kan? Dan jangan diludahkan ke kanan kiri. Ini ada orang. Kiri juga. Kotor. Kalau kotor kenapa tadi dimasukkan mulut? Maka kadang-kadang ya, iya kan? Ya kalau pas bawa tisu, ya kan? Jangan ditempelkan ke masjid, tapi tempelkan ke badan. Karena Nabi SAW menyebut cukup orang itu dikatakan mengotori masjid apabila membuang sesuatu dari bagian tubuhnya ke masjid. Ya kan? Garuk-garuk, rontok ini, rambutnya ini tindakan mengotori masjid. Apalagi diselempit nih di bawahnya karpet itu. Jadi mending ditempelkan tubuh kalau ada saku-saku, kalau ditempelkan badan. Jangan sampai itu dibuang di area masjid. Kena ayat kita. Kalau di bagian di tubuh kita kotor enggak? Mungkin kotor. Enggak apa-apa tubuh kita kotor. Najis? Enggak. Yang penting enggak najis. Ya kan? Termasuk kadang-kadang masuk lurus, keluar bengkok. Kadang-kadang sholat kan ada saja, Allahu Akbar. Itu jangan dibuang di sekitar masjid. Andaikan itu kotor ibadahnya, yang penting tidak najis, sah tetap. Kalau ngotori masjid kena ayat.
Andai kan kita pakai sajadah, ya sudah tumpahkan di sajadah kita. Jangan di lantai atau karpetnya masjid. Kira-kira begitu. Makanya termasuk misalnya pendarahan, mimisan apa-apa begitu ya. Yang kira-kira kalau mimisan itu nanti kemudian tidak, iya kan, tidak apa namanya, mumet. Nah, kalau mumet sudah batalkan daripada kemudian ngerepotkan orang. Jadi kalau sudah terasa, berdiri kok tidak kuat, duduk. Kok habis duduk kemudian badan enak lagi, kok kuat lagi berdiri, ya silakan berdiri lagi. Lu kok begitu? Iya. Fattaqullaha mastata'tum, lakukan semampunya. Bahasanya begitu, tidak boleh memaksakan diri kalau tidak kuat. Jelas ya? Jadi dari sini kemudian bukan berarti kemudian pada saat sholat darah-darahnya dipaksakan keluar. Enggak juga, ini apabila terjadi keluarnya darah di luar darah yang najis. Di luar darah yang najis. Buktinya mohon maaf istihadah. Itu kan keluar darah. Najis apa tidak? Sholat apa tidak? Padahal bisa jadi masih keluar. Makanya ditetapkan menjadi sunnah apabila seorang wanita setiap mau sholat dia mandi besar di masa istihadah. Di masa istihadohnya, dia setiap sholat, dia mandi besar. Padahal wudhu saja cukup. Wudhu saja cukup, karena dia sudah suci. Bahasanya begitu. Makanya secara fikih, maksimal 15 hari. Hari ke-17 tidak disebut sebagai istihadah. Dicek gitu. Hati-hati anak sekarang. Ya kan? Oh ya, disebut haid. Maaf. Disebut haid. Itu batasnya 15 hari. Setelah itu sudah tidak disebut haid. Dan itu hati-hati, sudah harus sholat, sudah harus puasa. Anak-anak sekarang di absen, kadang-kadang di absen. Kenapa? Lagi dapat Pak, lagi Pak, lagi macam-macam. Loh, ini kok hari ke-20 kamu? Ikut fikih mana kamu ini? Kan begitu. Ini 15 hari maksimal haid, setelah itu istihadah. Ini kamu kok lagi dapat sampai 21 hari. Dapat apa kamu ini? Ya, gitu. Itu ilmu itu kadang-kadang penting. Hari ini seenaknya sendiri. Ya kan? Ada lagi sebaliknya, dia mengalami masa itu tapi dia tidak ngilmu, tidak diberikan ilmu oleh orang tuanya, dia tidak diberikan kefahaman sehingga dia shock, stres, sakit dan pendarahan. Seolah itu adalah penyakit yang berbahaya, padahal itu sebuah kebiasaan pada diri seorang wanita. Jadi sekali lagi, bukan darah yang keluar itu yang biasa disebut hadas besar atau najis, tetapi darah yang tidak dianggap najis, maka itu bila keluarnya dari tubuh pada saat orang memiliki wudhu, tidak kemudian harus mengulang wudhunya. Tapi ketika dia mohon maaf jatuh berdarah-darah pada saat dia kemudian punya wudhu, andaikan seketika sekalian membersihkan darahnya kemudian wudhu lagi, itu berarti dia punya wudhu, kemudian dia memperbarui wudhu lagi. Maka itu disunahkan, dinyatakan baik. Walaupun wudhu yang tadi tidak batal. Jadi walaupun saya jenengan wudhunya tidak batal, kok wudhu lagi, itu benar, tidak apa-apa, sah, lebih baik. Bahasanya lebih baik, kenapa kok lebih baik? Bukan tidak lebih baik yang tadi, enggak. Karena mengulang-ulang wudhu itu sama dengan mengulang-ulang amal soleh, bahasanya begitu. Sampai Nabi SAW laula an asyqa ala ummati la amartahum biwudu'in inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka melakukan wudhu setiap mau sholat. Setiap mau sholat. Saya jenengan sholat 3 kali duhur, qobliyah, wudhu. Habis itu duhur wudhu. Habis zuhur wudhu, ba'diyah wudhu. Jadi sholat 3 kali wudhu. La amar taum biwudu'in inda kulli sholatin. Akan aku perintahkan mereka berwudhu setiap melakukan satu sholat. Berat. Padahal saya penjenengan sekali wudhu untuk 1, 2, 3. Qobliyah, wajibnya ba'diyah.
Kadang-kadang sak tahiyatulnya, ya kan? Ya, itu. Tidak masalah, selama masih suci, selama belum batal, maka dibenarkan untuk bisa mengerjakan sholat. Jelas poin yang kedua? Ya. Yang ketiga, di halaman 67 itu, muntah dan sejenisnya. Telah diriwayatkan sejumlah hadis yang menunturkan bahwa muntah itu membatalkan wudhu, tetapi hadis itu berderajat dhaif yang tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Dalam hal ini adalah bahwa muntah itu tidak membatalkan, bahasanya begitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qa'a fa aftara fa tawaddoa. Memang ada hadis Abu Darda berbunyi bahwasanya Rasulullah muntah, lalu beliau membatalkan puasanya, lalu beliau berwudu. Akan tapi hadis ini tidak menunjukkan wajibnya berwudu disebabkan muntah. Ya namanya fikih, balik lagi. Karena itu hanyalah perbuatan Nabi yang tidak menunjukkan batalnya wudu. Jadi ada yang menyatakan hadis ini menunjukkan Nabi muntah kemudian beliau berwudu. Tapi sebagian menyebutkan bahwa Nabi muntah itu kemudian beliau membatalkan puasanya. Hubungannya dengan bahwa batalnya puasa itu pada saat muntah. Nah, kenapa kok muntah? Ya karena sakit. Atau muntah dengan sengaja, kan ada sekarang orang muntah dengan sengaja. Ya kan? Maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau muntah-muntah yang tidak kemudian masih terkendali, ya tidak masalah. Bahasanya ketika musafir kemudian kok tidak berat dan tetap melanjutkan puasa, ya monggo. Tapi kok kalau kemudian berat, ya sudah. Sakit misalnya, kok pusing, kok bisa ditahan dan bisa dikendalikan dan tidak semakin tambah parah, lanjut puasa, ya silakan. Tapi kok pusing, kunang-kunang, keringet dingin, dilanjutkan puasa tambah. Nggak usah maksa, walaupun hanya 1 gelas air hangat, manis barangkali, campur madu, minum, selesai. Poso lagi, ya. Poso sapi, ya. Ya sudah batal, udah lanjut puasanya. Kadang-kadang bisa begitu, tapi sanjenan kalau maksa nggak bisa. Nggak bisa. Kembali lagi ini untuk menjelang puasa. Termasuk ibu jam 5 sore atau jam 5:15 sore menjelang berbuka. Kok haidnya datang? Sikap harus positif, nggak boleh jengkel. Saya sampaikan. Yang jengkel berdosa. Berhadapan dengan yang menciptakan haid itu nanti. Aduh, gak mang-mang. Oh, ate buka kok ya teko. Oh, apa sih? Mbok isuk-isuk mau kok. Grundel, jengkel dia. Itu jengkel kepada siapa? Kepada penciptanya. Sudah tidak boleh, sudah tidak boleh. Harus berpikir positif. Alhamdulillah, waktu berbuka dipercepat. Iya kan? Seneng. Sing liyane durung oleh buka, aku wis oleh. Tapi jangan ditonjok-tonjokkan. Apalagi ada cucunya loh. Apalagi ada ponakannya loh. Wah, itu. Jadi bahasanya harus tahu posisi. Begitu jelas? Jadi ini tidak termasuk yang membatalkan wudhu. Kenapa? Ada 2 tadi itu. Muntah yang sengaja itu membatalkan karena dimuntahkan. Kalau tidak sengaja kemudian barangkali ada keluhan lambung, kemudian kok masih tetap kuat dan tidak menurun kesehatannya, ya. Pokoknya kalau saya jenengan sakit yang dibuat puasa semakin tambah berat sakitnya, sudah. Walaupun tadi itu hanya air hangat kemudian selesai sakitnya, ya sudah batal. Jangan memaksakan, itu tanda orang ngerti, paham agama. Jangan maksa. Sampai jungkel-jungkel wis gak apa-apa, eman posone, sampai ngene eman posone. Ini namanya orang tidak paham. Ya kan? Allah tidak memaksakan kita untuk beribadah dan tidak menjatuhkan kita dalam kebinasaan. Ayatnya jelas, faman kana minkum maridon. Tetapi tidak lantas kemudian asal semua sakit boleh tidak puasa. Sakit apa, Bu? Sriwilen. Tahu Sriwilen ya? Iya. Sriwilen itu sore cantengan. Cantengan sik cenut-cenut. Sriwilen itu ya motong
kuku kelebaran itu kan sehingga rada sakit itu. Sakit, iya sakit, tapi nggak ada hubungannya dengan puasa. Iya kan? Sakit apa, Bu? Panu. Loh, panu sakit apa enggak? Loh kok enggak, ini apa? Dalam kaidah dokter penyakit kulit itu termasuk penyakit. Panu itu penyakit. Jadi kalau ada orang sakit panu berarti disebut sakit. Hati-hati, panu kalau sudah menjalar, gitu, menjalar ke tubuh sampai infeksi itu berbahaya. Tapi naik 1-2 butir gitu saja kan, mempercantik dan memperindah langit. Kira-kira begitu. Tidak ada hubungannya dengan puasa. Jadi ada sakit yang harus dibatalkan puasanya, ada sakit yang tidak perlu untuk membatal. Jelas ya, Bu ya? Jadi ini saya jenengan yang tahu. Jadi jangan sampai saya jenengan enggak tahu, enggak paham karena ini enggak bisa diwakilkan. Bu aku loro, sida poso apa gak? Lah lorone apa? Loro aku. Loro aku ndek kene loro aku. Lho sik to. Sampeyan iki loro apa? Loro aku. Loro ndek kene aku. Buka ya. Sik. Sampeyan loroe kenapa? Wis pokoke loro kene. Bojoku malu budal kerja gak pamit. Loro aku. Tak buka ya. Wah, kok dasare kepengen buka. Nggak kepengen puasa. Nah, itu kira-kira. Makanya saya penjenengan kalau sudah, ya sama dengan bacaan Quran, Ibu. Jadi kalau saya jenengan ngerti bacaan Quran itu, kalau salah itu pasti berhenti. Kalau sudah ngerti itu kalau salah diulang lagi. Ragu pasti berhenti. Kalau salah ragu bablas terus, itu namanya belum ngerti bisa baca Quran. Kan ain dibaca alif, alif dibaca ain, sod dibaca shin, shin dibaca sa. Enggak karu-karuan, dan bablas terus saja ngaku. Saya selama ini tidak pernah salah baca Quran. Iya, bacanya sendiri apa disimak? Sendiri, ya cene. Baca Quran sendiri ya bener terus. Kayak sepur gak ono relay gitu ya wis sembah warang menggok ya liwat kali ya melaku. Kan begitu. Tapi kalau ada relnya ndak bisa. Ya kan? Tidak bisa ke kanan kemari. Nah, berikutnya keraguan orang berwudu apakah hadas atau tidak. Nah, layan sorif hatta yasma sautan au tajid rihan. Janganlah dia berpaling dari sholatnya ia mendengar suara atau mencium baunya. Pembatal wudhu, buang angin, diberikan batasan oleh Nabi SAW, kalau tidak dengar suara, ya mencium baunya. Bahasanya begitu. Tapi jika engkau ragu itu belum tentu batal. Tetapi kalau ragu lebih baik saya batalkan, itu lebih cenderung kepada batal. Karena ada ragu kemudian, ketika tidak berjumpa atau mendengar suaranya dan tidak mencium baunya berarti ini tidak. Saya tidak batal. Berarti tidak batal. Yang kadang-kadang timbul suara tapi bukan gas, bukan angin yang membatalkan puasa, tapi bunyi daripada pergeseran lipatan tubuh. Yakin saya biasa begini, dari duduk berdiri kemudian muncul suara. Oh, ini bukan pembatal wudhu. Ya sudah. Walaupun beberapa saat terjadi keraguan. Ragunya itu tidak menjadikan batal. Jelas di sini? Jadi orang ragu-ragu itu belum tentu harus batal. Bila mana ragunya itu cenderung kepada batal, maka batalkan. Karena itu nanti jadi godaan setan. Tapi kalau ragunya itu kemudian mantap dia tidak batal, maka tidak menjadi pembatal. Jelas di sini? Karena ada kaidah umum dak mayaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang tidak ragu. Kita tidak boleh ragu-ragu. Melangkah itu tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu jangan diteruskan. Berhenti dulu, jangan melangkah. Ya kan? Minta petunjuk dulu. Itu kalau ragu-ragu. Ya kan? Beda dengan istikharah. Istikharah itu bukan ragu-ragu. Ketika engkau berkeinginan kuat, idza hamma ahadukum, itu bunyi ayat istikharah. Jadi bukan ketika ragu-ragu, bukan. Istikharah itu
ketika kita hendak melakukan sesuatu, ketika kita bertekad untuk mengerjakan sesuatu, bertekad untuk melangkah, kemudian minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ragu-ragu, berhenti. Berhenti dulu. Minta petunjuk dulu. Jangan berjalan dalam posisi ragu-ragu. Karena ayatnya tinggalkan yang meragukan menuju sesuatu yang tidak meragukan. Jelas poin keempat ini, Bu? Jadi, sekali lagi yang dimaksud tidak membatalkan wudhu adalah keragu-raguannya. Keragu-raguannya. Sedangkan kalau dia cenderung daripada ini ragu terus, maka tidak yakin, maka dibatalkan, dia harus membatalkan. Tapi ketika yakinnya itu tidak batal, maka dia berada tidak membatalkan wudhunya keraguan. Kemudian ada poin kelima. Tertawa keras hingga bersuara pada waktu sholat. Tertawa keras itu tidak membatalkan wudhu. Walaupun ada riwayat yang dhaif yang menunjukkan itu. Bagaimana kalau tertawa keras sampai kemudian keluar najisnya? Beda, awas, hati-hati. Ada orang yang tertawa kepingkal-pingkal sampai keluar najisnya. Ya kan? Berarti yang menjadikan najis bukan tertawanya, tapi keluar najisnya. Sama dengan syahwat tadi itu. Apakah orang semua bersyahwat itu najis? Iya. Keluar najis? Iya. Hampir dipastikan orang yang bersyahwat itu keluar najis. Bahasanya begitu. Makanya di sini tertawa keras itu kalau dalam sholat batal, tapi dalam wudhu tidak. Kecuali tertawa keras yang menjadikan keluarnya itu sholatnya batal, wudhunya diulang. Dan busananya dicuci, awas. Kalau keluar najis, busana yang kena benda najis, tubuh yang kena benda najis harus dibersihkan dari benda najis. Dicuci. Atau dilepas, tidak digunakan untuk sholat. Karena bisa jadi dia sudah punya wudhu dan memperbarui wudhunya, tapi busana yang digunakan adalah najis. Kalau dipakai, maka tidak sah sholatnya. Karena dalam posisi dia berhadas, terkena benda najis. Yang bisa jadi juga mengandung pembatal wudhunya karena terkena benda. Itu kalau tertawa. Yang terakhir dalam pembahasan ini, memandikan mayat tidak membatalkan wudhu. Walaupun habis memandikan mayat disunahkan berwudhu, disunahkan mandi besar. Tapi tidak membatalkan wudhu bila tidak bersentuhan dengan benda najis. Sama dengan, mohon maaf, saya jangan punya cucu, punya anak, punya wudhu, ternyata kemudian nyentuh pipisnya atau nyawiin. Nah itu berarti kita sudah batal, batal wudhunya. Batal wudhunya. Kita cuci dengan bersih, kemudian kita berwudhu lagi. Walaupun tindakan itu tidak merupakan tindakan dari diri kita yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu kan keluar kotoran, keluar benda najis dari dua tempat. Bahasanya kan begitu. Ini tempatnya orang, anak, ya kan? Anak yang bisa jadi dia belum wajib sholat. Tapi secara kaidah dia sudah masuk makanan umum, maka dihukumi kencingnya najis. Kita terusap, tersentuh dengan kencingnya anak bayi yang sudah disebut najis, maka batal wudhu. Bahasanya begitu. Meskipun tindakan itu tidak termasuk pembatal wudhu. Wong nyawiin, bersihin. Andaikan bersihkan pakai selang, kemudian dari jarak jauh disemprot, bos, ya enggak batal. Loh. Masuk akal enggak yang saya ngomong? Ayo nduk, coba bos, nyentuh enggak? Nyentuh benda najis enggak? Enggak. Ya kan? Kalau seandainya nyawiinya begitu, ya enggak najis. Ibu sudah wudhu, ibu mau sholat, kamu ini kok ngompol saja. Ayo balik, bos, gitu kan?
Kita tidak nyentuh. Tapi kalau nyawiin secara biasa, ya kita pasti nyentuh. Karena nyentuh itu kemudian maka wudhu kita harus diperbarui. Dicuci dulu dari benda najisnya, bersih, baru kemudian wudhu kembali. Jelas di sini? Ya. Ada yang tanyakan sebelum masuk ke amalan yang membutuhkan wudhu? Jelas? Oke. Berikutnya, ternyata wudhu itu sangat diperlukan untuk melakukan beberapa amalan. Baik itu yang jika wudhu batal itu harus dibatalkan amalan itu, atau jika wudhu batal maka amalan tidak perlu diulang, yang berlalu dianggap sah, yang berikutnya dengan wudhu yang baru, tapi yang sudah terlewati, yang sudah dilakukan, tidak dinyatakan batal dan harus diulang kembali. Dan ada yang baik itu berwudu atau tidak berwudu, secara pelaksanaan amalan itu tetap sah. Tidak dinyatakan perlu diulang kembali. Nah, itu klasifikasinya. Yang poin pertama, semua sepakat bahwa amalan itu adalah sholat. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Jadi bila orang itu mau melakukan sholat, baik wajib maupun sunnah, harus berwudu. Karena layak kebalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ayatnya tadi 5 ayat 6 surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum dan seterusnya. Wa aydiakum dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa wudhu menjadi syarat sah. Jadi kalau wudhunya tidak benar, tidak sah amalannya sholat. Kalau wudhunya batal, maka batal pula sholat. Kalau wudhunya tidak sempurna pula sholatnya. Maka kalau kita sholat 4 rakaat, dapat 3 rakaat ternyata wudhunya batal, maka harus wudhu lagi. Pertanyaan berikutnya, meneruskan apa mengulang? Mengulang apa meneruskan? Mengulang itu tanda yang sudah dilakukan, ternyata wudhunya di tengah-tengah batal, dianggap seluruhnya batal dan harus mengulang. Makanya ada kaidah, jangan menahan hajat ketika sholat. Mau buang angin, ternyata sudah tahiyat akhir. Dibatalkan apa diteruskan? Ditahan apa dikeluarkan? Eman mana? Eman sholatnya apa yang ditahan? Oh, eman sholatnya, ya eman yang ditahan, ngapain ditahan-tahan? Ya, tidak boleh, jangan menahan hajat ketika sholat. Eman saya tinggal salam ya sampai awas. Sudah pasti konsentrasi khusyuknya. Oh iya, makanya Nabi melarang itu. Jangankan itu, ketika kemudian waktu sholat tiba, makanan sudah disajikan. Ketika waktu sholat tiba, rasa kantuk datang berat. Maka sholatnya nanti dulu. Sholatnya nanti dulu. Hilangkan ngantuknya, karena jangan sholat dengan ngantuk. Sholat dengan ngantuk lebih berbahaya dari berkendara dengan ngantuk. Jangan ngantuk saat berkendara, jangan berkendara saat ngantuk. Di plang-plang jalan tol itu banyak. Tapi ujung akhir berkendara dengan ngantuk, nabrak mati selesai. Tapi kalau sholat dengan ngantuk, baru mulai setelah mati. Akibatnya itu baru mulai setelah kematian. Itu kalau sholat ngantuk, resikonya. Makanya kalau saya jenengan hari ini sholat sik ngantukan, nah ini perlu dicek up itu. Iya, kok ada orang sholat masih ngantuk, padahal dia menghadap kepada Allah Subhanahu. Jadi kata-kata kuncinya tadi itu, kalau sudah dikerjakan di tengah-tengah wudhunya batal, maka seluruh dari awal amalan itu dibatalkan dan harus mengulang. Jelas? Ya. Beda dengan yang kedua.
Amalan yang tidak diwajibkan berwudu sebelum melakukannya adalah yang jika dilaksanakan dengan bersuci hukumnya sah. Jadi melakukan amalan dalam posisi berwudu sah dan afdol, bagus. Ya kan? Bagus. Tapi jika pada saat melaksanakan di tengah perjalanan itu kemudian wuduknya batal, maka amalannya tetap sah, tidak ikut baca Quran harus wudhu, harus. Saya baca Quran 1 juz harus wudhu, harus. Dapat 5 lembar setengah juz, wudhunya batal. Wudhu lagi. Ngulang apa melanjutkan? Ngulang apa melanjutkan? Baca Quran, mengulang apa melanjutkan? Mengulang. Habis mengulang dapat begitu lagi, batal lagi, ngulang lagi. Ya ngulang oh. Ya kan? Sama dengan tawaf. Tawaf 7 kali, dapat 5 batal, wudhu lagi. Ya, ngulang apa neruskan? Mau ngulang? Udah. Ya kan? Ini bedanya dengan yang sholat tadi itu. Bedanya dengan yang sholat tadi itu. Makanya sampai apa? At-tahiyatul. Bukan. At-tahiyatul haram. At-tawaf. Begitu. Ada riwayat asing. Jadi tahiyatul masjidnya, Masjidil Haram itu tawaf. Itu dilemahkan. Jadi kalau tahiyat di Masjid Al-Milah ini sholat 2 rakaat. Tapi di Masjidil Haram ada ayat yang tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu adalah tawaf, maka itu enggak. Tetap 2 rakaat. Saya tidak bisa membayangkan ketika tawaf itu sampai 7 putaran 3 jam, itu enggak duduk dulu, nunggu muter dulu 3 jam. Ya enggak duduk-duduk. Maka dilemahkan oleh para ulama sehingga kembali ke hukum asal bahwa pun ketika orang masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya ya tetap sholat 2 rakaat sebelum dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis fala tajlis hatta yarka rakaatain. Bahasanya jangan duduk sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Jadi jika terjadi pembatal wudhu di tengah perjalanan, wudhu kembali diulang, tapi amalan yang sudah dikerjakan tidak harus diulang dari awal. Itu amalan yang tidak wajib. Bahasanya begitu. Dan yang ketiga, amalan yang disunahkan berwudhu. Artinya, kalau berwudhu itu sah, tidak berwudhu pun juga sah. Tapi ketika dilakukan dengan wudhu, itu afdol. Boleh, tidak apa-apa, utama. Tapi kalau tidak wudhu, ya tidak dosa, tidak batal amalnya itu. Berzikir, tidur. Bahkan Nabi pernah tidur itu habis kumpul, mohon maaf, mandi. Jadi ada ayat jangan tidur tanpa bersuci atau dalam kondisi tidak suci. Pakai hadis itu. Suatu ketika Nabi tidur tidak mandi tapi wudhu. Wudhu yang tidak menjadikan suci karena ini pembiasaan wudhu. Jadi Nabi tidur dalam posisi melakukan wudhu tapi tidak suci karena hadasnya hadas besar. Bahkan pernah Nabi juga habis kumpul langsung tidur, tidak sempat mandi dan tidak wudhu. Ketiga-tiganya ini pernah dikerjakan. Bahasanya begitu. Dan memang berat. Orang mau tidur itu selalu dalam keadaan suci itu berat. Ya, habis kumpul mandi, ya gak turu. Ngantuk, mandi ya hilang. Itu namanya kancilen. Iya kancilen ya. Kenapa kok gak gajan?
Kok kancilan itu dulu gimana? Kancilan, gajan gitu kan. Gitu. Jadi hendak tidur itu berwudu. Itu memang ada syariatnya, ada wudu, ada sholatnya, ada zikirnya, ada baca doa. Termasuk orang yang sedang junub, baik hendak makan, minum, tidur, ataupun mengulang jimaknya. Makanya Nabi tadi disampaikan, ada wudhu yang tidak membuat suci. Bacanya begitu. Ada wudhu yang tidak membuat suci. Loh, padahal kan wudhu bersuci. Ya, wudhu di tengah-tengah waktu junub itu yang tidak membuat suci. Jadi pada saat ibu sedang haid, membiasakan wudhu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak suci. Tidak suci kan? Wong masih haid. Atau apa bahasa tadi? Apa tadi? Istihadah tapi mandi. Wong tidak mandi juga. Nah, tetap suci bahasanya gitu. Ini tapi ini hadas besar harusnya mandi, tapi dia wudhu. Wudhunya tidak mensucikan, tapi dia melakukan. Bahasanya begitu. Sama dengan ini ada wudhu yang tidak membuat suci, yakni wudhu di antara dua jima. Begitu. Jadi boleh untuk mengulang wudhunya. Kemudian wudhu sebelum mandi. Sebelum mandi wudhu. Lah, pada waktu mandi ternyata keluar najis. Lalar gae, tidak lalar gae. Tidak sia-sia itu. Tidak sia-sia. Jadi wudhu itu disahkan sebelum melakukan. Jadi sanjanan punya wudhu mau mandi. Toh nanti pada saat mandi wudhunya bisa batal. Maka setelah mandi sebelum keluar harus wudhu. Kenapa? Supaya terjaga. Jadi kita biasakan setelah mandi itu kita wudhu. Bahasanya begitu. Ini yang walaupun tadi sebelum mandi dia punya wudhu dalam kondisi suci. Tapi pada saat mandi ternyata ya hadas lagi. Ya berarti setelah mandi wudhu. Nah termasuk di situ. Yang tadi belum dijelaskan ya, menyentuh mushaf tadi. Menyentuh mushaf sama dengan membaca Quran tadi itu. Oh iya tadi sudah membaca Quran. Menyentuh mushaf ya namanya mushaf. Ya ada yang membatalkan. Harus batal mushaf, menyentuh mushafnya. Karena itu mushaf dengan ayat la yamassuhu ilal mutahharun di surat Waqiah ayat 79. Nah, itu diterjemahkan bahwa la yamassuhu itu menyentuh itu bukan menyentuh mushafnya, tapi menyentuh kalam Allahnya. Sehingga al-mutahharun itu tidak dimaksudkan orang berwudu, tapi adalah para malaikat. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Bahasanya begitu. La yamassul Qur'an illa tahirun. Ada hadis jangan atau tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali atau illa tahirun. Tahirun dalam hal ini adalah makhluk yang suci. Makhluk yang suci. Berarti ya yang paling suci yang tidak pernah hadas ya malaikat. Kalau itu diterjemahkan sebagai orang yang tidak najis, maka bisa dikatakan kalau kita tidak wudhu akan jadi najis. Sebagaimana innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Jadi jangan sampai kemudian orang musyrik itu ya kan sembarangan. Makanya kadang-kadang ada yang tidak boleh masuk masjid. Kalau masuk Islam harus mandi, kira-kira begitu. Jadi menyentuh mushaf, ya tadi itu ada yang harus wudhu batal wudhunya, menyentuhnya batal. Ada yang tadi tidak, karena apa? Itu mushaf. Walaupun mushaf itu ada maknanya, walaupun kertas biasa itu ada tulisannya, tapi ya kan, sebagaimana Ibu Aisyah ketika diminta oleh Nabi untuk mengambilkan Quran, mushaf Quran, beliau menyatakan saya haid Nabi.
apa haidmu di tanganmu, ya kan? Untuk ngambil itu, apa haidmu di tanganmu, bahasanya begitu. Nah, itu yang kemudian ya tidak membatalkan wudu atau tidak wajib wudu. Kalau wudu batal tidak harus membatalkan amalan tadi itu. Nah, termasuk ada yang berikutnya terkait dengan ini, makan dengan yang dimasak di atas api. Apa ini maksudnya? Makan masakan yang dimasak di atas tawaddu'u mimma massat an-naru. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Berwudulah kalian disebabkan oleh makanan yang dimasak dengan api. Dimasak dengan api itu maksudnya apa? Ya semua kan dimasak dengan api. Ya kan? Sing langsung bersentuhan dengan api apa? Bakar, terus itu makanannya. Dibakar, terus di asap itu ada apinya, tak? Langsung ke api, tak? Dipanggang. Yang langsung kena api itu loh. Ditunu. Ya kira-kira itulah. Cuman bahasanya apa? Batal nggak wudhunya? Enggak, tadi kan Nabi ngomong, enggak. Ya kan? Tapi boleh wudhu lagi. Jadi kalau kalau habis wudhu makan yang dimasak api, itu tidak akan membatalkan wudhu. Bahasanya begitu. Jangan makan api, jangan. Makan yang dimasak di atas. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin. Aku pernah melihat Rasulullah memotong bahu kambing. Fa'akala, maka beliau memakannya. Apa kambing punya bahu? Bau. Sampil itu loh bau. Kaki depan. Bukan bau pundak. Yang disukai Nabi itu kaki depan. Makanya ada wanita Yahudi yang pengen menguji Nabi itu Nabi apa bukan. Makanan kesukaan Nabi, kaki kambing bagian depan itu dibubui racun. Dia sumbar. Kalau hanya raja akan mati dengan racunku ini. Ternyata itu dimakan oleh Nabi SAW dan orang di sampingnya. Orang di sampingnya langsung mati. Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya ibu ini masuk Islam. Aku baru yakin kalau Muhammad itu benar Nabi karena tidak mati dengan racun gula. Wengkel nih itu. Saya sendek ngarep iku ustad tak duduk tak racunnya ya mati saya. Itu loh. Tidak usah diracun ya Bu ya. Itu loh. Membuktikan apa ada diracun-racun gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi akhirnya dia si wanita itu dihukum kisos dan dimaafkan Nabi. Masya Allah. Masuk Islam, diterima dengan lapang dada, dimaafkan Nabi, karena dia sudah membunuh satu orang sampingnya Nabi, akhirnya dihukum mati dan masuk surga. Jangan pengen masuk surga ngali racun. Yo, masuk bui dan masuk neraka ya jenengan. Itu loh ya, jangan dicoba-coba. Jadi bahasanya itu tadi. Kemudian fa'akala maka Nabi memakannya minha dari potongan bau kambing itu. Badu iya ila sholati fakola fatoro hosikina fasola walam yatawaddo. Pada waktu itu kemudian waktu sholat tiba, beliau berdiri meletakkan pisau, beliau langsung Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ngimami tanpa wudhu. Langsung ngimami tanpa. Kadang-kadang ada orang mempersyaratkan, meskipun tidak wudhu berkumur, boleh. Berkumur boleh, tapi tidak harus. Kenapa? Kok berkumur? Supaya sisa makanan tidak jadi godaan setan. Allahu Akbar. Hmm. Nah ini. Jadi masalah itu. Makanya berkumur. Dan Nabi berkumur itu, mohon maaf, bukan sekedar berkumur. Minumnya beliau itu berkumur. Bahkan di saat
makan yang banyak lemak. Cara minumnya itu pelan, itu membersihkan. Jangan ngomong jorok, saya jenengan itu kemana-mana bawa barang jorok, tahu? Ya kan? Di perut itu semuanya jorok, jenengan bawa kemana-mana kan? Ke sana kemari kan? Iya, jadi jangan merasa itu, ya kan? Artinya ya memang kita ini makhluk busuk, ya kan? Makanya seberapa saat setelah meninggal kan yang busuk dulu bagaimana? Iya, bahasanya begitu. Ini artinya manusia itu ya begitu gitu loh. Makanya asal belum keluar tidak dihukumi sebagai sesuatu, ya kan? Di perut kan bau wangi apa enggak? Ya kan? Walaupun bau wangi, misalnya habis minum banyak minyak wangi, gitu kan, ya tetap busuk minyak wanginya, itu. Selama belum keluar dari tempat yang dinyatakan najis, maka tidak najis. Walaupun mohon maaf baunya busuk, tapi keluar dari mulut, loh najis enggak? Mengalir sampai jauh itu? Mengalir sampai jauh, kemarin disebutkan termasuk najis enggak? Mengalir sampai jauh, najis enggak? Bau. Ya kan? Ibu punya bau badan, bau, najis. Nah, itu loh maksudnya. Tidak mesti sesuatu yang bau itu najis gitu loh. Tapi ketika kita, jijik, kita ini orang jijik kok. Semuanya kotoran yang kita bawa, ya kan? Sini kotor, sini kotor, sini kotor, sini kotor. Kotor semua kan? Lah kenapa dibawa kemana-mana? Iya kan? Artinya selama itu secara hukum tidak disebut najis maka tidak menghalangi ibadah. Dan jangan merasa, wah, ya kan? Merasa, ih kotor. Mohon maaf, nanti bab makan. Kenapa makan Nabi SAW? Jangan sampai dicuci dulu sebelum kotor. Kotor gimana? Lah tadi mbok masukkan kok kotor ini. Tadi lah dimasukkan toh. Yang di sini kan dimasukkan toh. Lah kenapa tadi kotor dimasukkan? Kan begitu. Jadi kotor itu kalau sudah ketika jatuh saja, ya kan? Sponsornya belum 5 menit. Kan gitu. Ya nek 5 menit ya diambil orang. Bahasanya begitu. Artinya apa? Pesannya Nabi, yang terkena kotoran hilangkan, yang tidak kena kotoran, nah bahasanya begitu. Jadi bukan jorong, enggak. Bahkan ada hadis nanti kapan ketika bab makan. Kalau enggak bisa kamu jilatkan ke orang. Artinya begitu. Ya Allah gimana? Itu ada maknanya. Jangan menyisakan. Kita masih sering itu. Coba yang habis ini, awas. Sering menyisakan. Kalau enggak habis dengan porsi besar, minta dikurangi. Atau kita berdua ya Bu, mumpung belum dimakan gitu. Jangan dipaksakan kemudian menyisa. Bahasa yang nempel di jari, makan sebelum dimasukkan tempat cucian. Itu dalam rangka apa? Engkau enggak tahu, barangkali berkahnya ya di sisanya. Makanya makan, awali dengan basmalah, makan dengan tangan kanan, makan yang terdekat, dan makan jangan menyisa. Pada saat makan, pada saat buuan, pada saat resepsi, itu sering. Kalau pengen penasaran ambil 1 sendok, jangan 1 mangkok. Ada yang biasa begitu itu. Kalau orangnya hadir, mumpung hadir. Biarin, saya enggak tahu tapi siapa. Ada yang incip ambil banyak 1 mangkok. Ya apa ini? Kalau mau incip 1 sendok, ambil 1 sendok. Walaupun itu pakai piring besar. Diincip. Yang biasanya tukang incip-incip. Kan ada gitu kan? Ambil 1 mangkok, 1 sendok dilepas. 1 sendok diletakkan. Ini, ya kan? Tidak benar. Itu dalam kaidah. Berwuduk setiap kali, memperbarui wuduk setiap kali sholat. Tadi disampaikan. Jadi seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk berwuduk setiap mau sholat. Dan itu berat.
Setiap mau sholat loh ya. Setiap mau sholat loh. Bukan satu wudhu untuk 1, 2, 3 sholat. Qobliyah, ba'diyah, dan sholat fardunya. Setiap mau sholat. Berat. Tapi itu disunnahkan. Andai kan tidak kita kerjakan, kita tidak dosa. Wudhunya sah, karena wudhunya belum batal. Sholat 3 kali pun sholatnya sah, karena masih dalam berwudhu setiap kali wudhunya batal. Nah, ini juga berat. Dan ini dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah yang kemudian Nabi menyatakan, wa ma sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang membuatmu mendahuluiku masuk surga? Karena alas kaki atau terompamu sudah menunggumu di surga. Saya tidak pernah membiarkan badan ini kecuali saya berwudu. Dan saya selalu melakukan sholat setiap selesai adzan. Setiap selesai adzan saya selalu sholat. Itu menunjukkan qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu ada. Bukan tidak ada, awas. Yang sering dianggap tidak ada. Qobliyah maghrib tidak ada, qobliyah isya tidak ada. 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 Shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Bahkan instruksi dari Nabi. Insya'a. Bagi siapa yang mau. Tapi beda sikapnya dengan qobliyah subuh. Ibu Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan seumur hidupnya qobliyah subuh baik musafir maupun mukim. Setiap hari qobliyah subuh baik musafir maupun mukim. Kalau yang lain, kalau musafir bisa jadi hilang. Awas, ini saya sampaikan berulang-ulang. Wis dikandani to yo, sik panjat wae. Bu, nanti kita jamak qashar ya, Bu. Iya, sebentar saya tak qobliyah. Oh, Allah. Wis dikandani kaya panjat wae. Karuan nek kepengin qobliyah ya aja jamak qashar. Boleh qobliyah ba'diyah, tapi seperti Abu Hurairah, saya pengen walaupun saya musafir, saya tetap qobliyah ba'diyah, berarti saya tamam. Saya musafir tapi saya tamam. Tamam itu menyempurnakan seperti saya mau mukim. Tapi kalau sudah dijamak di qashar, qobliyah ba'diyahnya hilang. Makanya ada kaidah la sholat fis safari, tidak ada sholat ketika safar. Maksudnya bukan nek safar itu gak sholat blas ning, gak popo. Wancene kok gak sholat blas. Soale ono dalil la sholat fis safari, ndak ono sholat, gak ada sholat gak apa-apa pokoknya lunga. Ini ndak ngerti. La sholata itu tidak ada sholat sunnah yang wajibnya itu ketika safar diringkas, dijamak, digabungkan. Jadi ketika dia setiap kali batal wudhu langsung memperbarui wudhu, bahkan ada kaidah langsung sholat. Sholat sunnah wudhu, batal wudhu, sholat batal wudhu, sholat batal wudhu, sholat. Berat. Ya, sudah mau tidur, sudah siap, wudhunya batal. Terus apa wudhu lagi? Terus. Berangkat ngaji. Sudah naik kendaraan. Weng. Wudhunya batal. Balik wudhu apa terus? Iya, berat memang. Berat memang. Dan saya sampaikan, pasti tidak. Dan ini pernah diucapkan oleh wanita Palestina. Saya setiap kali memberi ASI bayi saya selalu wudhu. Ndak kira. Jam 1 bengi anake nangis. Ndak kira. Saya, ndak kira. Iya benar. Benar apa enggak? Tapi wanita itu menyatakan, saya tidak pernah ketika memberikan ASI putra saya, kecuali saya berwudhu. Yang sudah lewat, ndak usah pengen lagi. Kalau dari dulu-dulu ya ndak apa-apa. Dan berikutnya saja. Generasi berwudhu karena muntah. Ya, sebagaimana tadi. Ya kan? Artinya tidak wudhu tidak apa-apa, wudhu pun tidak apa. Kok kenapa wudhu? Ya, ingin wudhu saja. Tidak karena muntah itu membatalkan. Nah, termasuk ini bagi orang yang wudhu ada catatannya. Boleh ketika berwudhu itu berbicara. Tapi jangan omong-omongan ketika wudhu. Ya kok, bawang mau pirang kilo, Bang? Terus
Sampai nyang piro ya, jangan. Awas lo ya, awas lo ya. Boleh berbicara bukan berarti wudhu sambil ngomong-ngomongan. Sama dengan di toilet itu. Kadang-kadang sedang apa safar, pergian kemana ibu-ibu. Ternyata masuk masjid, masjidnya ada toilet yang lorong. Mbak, engko nek njero jeding, anu ya ngomong-ngomongan ya, aku wedi iki. Soale jedinge rada serem. Serem apa? Ya apa? Mau kira-kira apele tuku pirang kilo? Nek jero toilet ngomong apel pirang kilo, ya kan? Bukan enggak boleh ngomong, ada orangnya, ada. Bu, kuncinya taruh mana STN? Tas biru, ndukur lemari, selesai. Ya kan? Ditanya, bukan enggak boleh bicara, bicara tapi jangan ngomong-ngomongan gitu loh. Jangan ngobrol di toilet. Jangan ngobrol ketika wudu. Bukan berarti enggak boleh bicara. Kepada sampean kalau jangan ngomong. Sepeda sampean ini kalau kuncine kantor. Ini gimana? Ngomong, tolong diambilkan, selesai lanjutkan, gitu loh. Tolong diambilkan, bacanya begitu. Tidak ada doa dan zikir pada waktu berwudu. Bukan. Tidak ada. Yang ada itu awal dengan di tengah-tengahnya tidak ada, gitu loh. Tidak ada membaca wajah. Enggak, gitu loh. Jadi zikirnya itu awal dan akhir. Tidak sah wudu anggota tubuh yang dicat yang tidak dimasuki air. Awas, yang pakai pitek-pitek gitu. Termasuk ketika sakit yang saya jenengan bisa naik motor, saya jenengan bisa jalan cepat, tapi kena apa ini? Patah tulang yang itu. Ya sudah, jangan maksa wudu. Karena nanti itu ketika wudu yang boleh diusap saat wudu ya, saat wudu itu hanya sepatu. Hanya sepatu. Ini di bahasan ini ada. Ya kan? Bukan tangan. Yang diusap itu kepala dan sepatu. Jadi kalau di sini tangan, nggak bisa diguyur air, nggak boleh karena sakit. Padahal kita bisa jalan, bisa naik motor. Pilih tayamum. Pilih tayamum. Karena apa? Ini harus diguyur. Kalau diguyur, buyar. Kan begitu. Sakit apa enggak? Sakit. Sakit yang berkenaan dengan wudu sudah. Pakai tayamum. Loh, bukankah ada air? Iya. Pak ilam tajidumaan. Satu, tidak menemukan air. Yang kedua, tidak memungkinkan menggunakan air. Nah, itu. Airnya ada, airnya banyak, tapi tidak memungkinkan. Mohon maaf, di ICU. Ya kan? Orang bisa head di ICU. Setelah head, mandi. Di ICU. Ada air? Ada. Mandi. Pindah kamar. Masuk ICU mau mandi junub, pindah kamar. Kamar jenazah. Jadi jangan memaksa, ya kan? Sudah, walaupun bersih dari head, ya headnya dibersihkan. Terus untuk sholat, tayamum. Walaupun ada banyak dibolehkan mengeringkan anggota tubuh dari air wudhu. Oh, Bu, jangan, Bu. Air wudhu itu meneteskan dosa-dosa. Iya, betul. Orang wudhu itu gufirolahu. Jadi diampuni dosa-dosanya beserta tetesan air wudhu. Oh, jadi andui. Kok ngarai dosanya nempel di anduk lah. Ini yang tidak ada dalil. Lah terus misalnya nempel di anduk, kok anduknya digawe bojo sampean, nempel di bojo sampean. Dosane lah. Terus gimana? Jadi tidak ada larangan. Boleh kalau wudhu itu kemudian dikeringkan. Kaidah dikeringkan itu hubungannya dengan basah karena wudhu itu pakai air. Wudhu basah boleh dikeringkan. Walaupun Nabi SAW pernah mandi junub menjadi imam sholat subuh, tetesan air junub, bekas mandi junub itu kelihatan. Diriwayatkan sahabat. Artinya apa? Bisa jadi ndak manduan. Bukan jorok. Ya. Wudhu dengan kering air wudhu itu antara basah dan kering.
perkara itu wudhu kemudian basah, maka tidak ada hubungannya dengan pembatal wudhu. Kok pengen kering ya tidak apa-apa. Jadi tidak ada. Nanti kalau misalnya tidak kering, saya alergi gatal-gatal, ya silakan itu Anda. Yang lain belum tentu, bahasanya begitu. Jangan dikeringkan. Nanti biar dosanya menguap. Dosanya menguap ini. Tidak begitu. Tidak. Ya, jadi ini termasuk di 75, 76 itu dijelaskan bahwa 1, 2, 3, 4. Ada yang tanyakan, Bu? Oke, monggo. Habis wudu, salat sunah wudu. Kering, salat sunah wudu. Membatalkan? Tidak membatalkan kalau basah itu. Habis wudu, masih basah. Nggih, nyun sewu. Nggih. Jadi kita kan dibolehkan mengeringkan anggota tubuh dari air setelah wudhu. Nggih. Padahal kita mau melakukan setelah kita wudhu, kita melaksanakan sholat sunnah wudhu. Nggih. Itu jadi dalam kondisi kering nggak? Duh, enggak apa-apa. Mengeringkan air wudhu tidak menjadi penghalang antara wudhu dengan sholat wudhu. Meskipun ayatnya orang itu kalau sholat wudhu, habis wudhu langsung sholat. Nah, langsung sholat itu tidak langsung habis wudhu langsung sholat, berarti di tempat wudhu. Ya jalan, enggak, maksud saya langsung itu tidak harus langsung habis wudhu Allahu Akbar. Cari tempatnya, dikeringkan, kering enggak apa-apa. Tidak termasuk masalah dalam kaitan sholat sunnah wudhu. Tidak ada masalah. Makasih. Oke. Bagaimana hukumnya ketika sholat lupa dengan rokaat? Apakah mending dilebihkan atau mengulang sholatnya? Jika seorang itu ragu dalam sholat, apakah lebih atau kurang dipastikan, diyakinkan, jangan terus ragu. Andaikan dikurangkan tambah 1, andaikan kemudian sudah dipastikan pas ternyata kurang, awas ya, maka nanti sebelum salam, setelah tasahud, setelah doa, setelah tasahud, sujud 2 kali. Yakni sujud sahwi. Itu ketika ragu dan salah rokaat. Jadi dipastikan sudah pas, ternyata kurang. Dilebihkan, ternyata kelebihan, misalnya begitu. Itu menunjukkan kesalahan. Nah, kesalahan dalam sholat Nabi SAW itu melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Sebelum salam. Bahkan terjadi sesudah salam. Pernah Nabi itu berjamaah dengan sahabat, sholat 4 rokaat mestinya, kemudian dilakukan 2 rokaat. Setelah salam sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah engkau mengkosor sholat? Nabi menjawab, enggak. Satu lagi ngomong, engkau tadi sholat 2 rokaat ya Nabi. Terus Nabi minta kesaksian, apakah benar yang diucapkan? Iya. Langsung Nabi masuk lagi, Allahu Akbar, nambahi kekurangan, sebelum salam, sujud 2 kali. Begitu. Jadi dipastikan, jangan dalam keraguan. 2, bagaimana hukumnya menolong lansia, laki-laki bukan mahram. Pada waktu sakit sedang kita merasa terpaksa takut ada fitnah. Karena orang tersebut sudah tua-tua keladi. Ini di mana? Ini kapan kejadiannya? Kalau tempatnya itu di warung kopi ya jangan. Kalau kemudian dia tua sakit ternyata dia di rumahnya sendiri ya jangan. Karena jenengan kalau nolong berarti kan masuk rumah orang. Jadi, tapi kalau kemudian dia hujan-hujan mau ke masjid, ternyata geloyoran, kok jenengan mau nolong, takut kenapa-kenapa, di situ ada orang laki-laki, ya panggil laki-laki. Itu saja. Jadi ini masih kalau misalnya
dia itu, gimana contoh ini ya, meskipun tua-tua keladi, tapi dia ter tertenggelam, tenggelam di sungai, kemudian teriak-teriak, ya kemudian jenengan sendiri, sungainya di pinggir kuburan, jenengan takut, ya udah usah ditolong. Makanya contoh-contoh yang kalau memungkinkan manggil orang, dipanggil orang. Ya kan? Jangan nolong sendirian. Orang sedang sesuatu nolong sendirian itu kadang-kadang jebakan. Hati-hati loh ya sekarang. Makanya supaya kita tidak gampang dijebak, keluar dari rumah, bismillahi, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf, al-aliyul adim tidak ditemukan. Saya belum menemukan. Ya kan? Itu dihubungkan dengan wa huwal aliyul adim di surat ayat kursi. Jadi la haula wala quwata illa billah tok. Saya kemarin mencari al-aliyul adim ini mana enggak ketemu. Sebagian menghubungkan itu adanya di ayat kursi. Itu penafsiran. Begitu kira-kira Ibu sekalian? Ustaz, Nggih. Mana saya nih? pernah Mana? Oh, nggih. Ustaz, saya pernah baca kalau membaca Al-Qur'an kan harus berwudu dulu. Tapi kalau membaca Al-Qur'an boleh tidak memakai hijab. Di rumah boleh tidak memakai hijab. Adabnya gimana ya? Kalau bicara adab, di depan manusia saja kita berhijab. Ya kan? Itu bahasa sini kok. Kira-kira jenengan ada Pak Kurir, paket, enggak hijab. Pak Kurir gitu. Enggak kan? Iya kan? Sering saya singgung. Hujan deras, membasahi keset, ngambil kudung dulu apa keset dulu? Ayo. Hujan deras tiba-tiba, kesetnya kehujanan, ngambil kerudung dulu apa keset dulu? Oh, keset dulu ancene. Hidup di hutan ya? Di depan tidak ada orang lah, di balik korden, di balik kaca riben itu siapa itu? Jadi artinya itu adab, Bu. Adab artinya kalau kita bisa memposisikan ya yang sopan lah. Bahasanya sebenarnya begitu. memang boleh tidak memakai hijab. Bahasa saya ya tidak memakai itu kalau kita berzikir dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sama dengan, mohon maaf, ada bacaan Quran itu yang harus kita dengarkan, yang harus kita sambil lalu. Contoh kita mensuasanakan rumah dengan bacaan Quran, kita sambil kerja, sambil ngerjain pekerjaan rumah boleh. Tapi ketika pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan, kita dalam acara, jangan ngomong. Kita harus perhatian. Tapi kalau kemudian mensuasanakan itu kita jangan ngomong, perhatian, bawa sapu. Kenapa, Bu? Mendengarkan Quran. Ya enggak nyapu-nyapu gitu loh. Jadi sama dengan itu tadi. Jadi kalau saya jenengan niat baca Quran, bukan melafalkan untuk murojaah, untuk ya kan? Kan itu juga disebut membaca Quran. Boleh kalau itu. Tapi kalau membaca Quran, bermukena. Bahasanya begitu. Tapi kalau membaca Al-Quran, disuasanakan, saya jenengan menghafalkan, pengen cepat dibuatkan rumah di surga, kul huwallahu ahad ping 10, sambil ngoncei bawang. Tidak. Berjilbab di rumah, di dalam rumah, di dapur, yang di situ tidak ada ipar. Nek dapur ditempati ipar ya. Cak, tolong angkat no galon. Angkat no galon adike bojone, kan gitu. Kira-kira begitu. Jadi posisinya tahu. Tapi kalau pengen, nah, oke. Gimana, Bu? Saya mau tanya, tadi dikatakan kalau kita sholat jamaah itu qoblah dan ba'diyah tidak usah. Sekarang kalau tahiyatul masjid, apakah nggak ada Bisa. usah? Yang tidak ada tadi itu kaitan dengan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Apa itu? Sholat sunnah rawatib. Yang dilakukan sebelum namanya qobliyah, yang dilakukan setelah namanya ba'diyah. Sholat yang lain, sholat wudhu, sholat duha, sholat malam, boleh. Yang ditiadakan tadi itu yang terkait dengan sholat wajib. Yang kedua, sholat yang wajib yang dikerjakan di luar waktu. Apakah tadi itu yang digeser dengan jamak tadi itu, atau yang
dikerjakan ketika bangun dari tertidur, ingat dari terlupa. Itu tidak ada qobliyah ba'diyah. Ibu tidur habis maghrib, belum isya. Meskipun tidur maghrib, tidak boleh ya, tertidur. Sampai besok habis duhur baru ingat. Loh, sik tala contoh jenengan kok emosi dulu. Contoh, jangan emosi. Contoh. Maka waktu bangun tidur lakukan sholat. Jangan nunggu waktu sholat datang lagi. Bahasanya begitu. Nah, kalau sudah begitu kan berarti melakukan sholat di luar waktunya, waktu yang sebenarnya. Maka tidak ada rawatib. Tidak ada. Yang lain. Oke. Begitu insya Allah untuk khuf kita bahas setelahnya terkait dengan mandi. Itu meskipun dalam bab wudu tapi nanti kita lanjutkan. Bab berikutnya adalah ghusl. Mandi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.